Firman-Nya mengatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yang terus mengasihi dan memberkati kami sampai saat ini. Kami menyaksikan dan kami meyakini bahwa setiap rencana kami dalam hidup ini boleh terjadi, boleh berjalan dengan baik karena kasih dan penyertaan Tuhan sendiri. Secara khusus kami percaya dan meyakini bahwa Tuhan berkenan atas rencana saudara kami Rinto dengan Maya bersama dengan keluarga untuk menerima pemberkatan perkawinan di tengah-tengah jemaat. Dan saat ini membuktikan bahwa Engkau berkenan atas rencana itu, maka kami sementara beribadah kepadamu. Kami mohon Tuhan tetap bersama dengan kami hingga selesainya ibadah ini. Tuhan yang memperjumpakan dan mempertemukan kedua saudara kami, Tuhan juga yang akan memberkati dalam kehidupan selanjutnya secara khusus dalam ibadah yang sementara kami laksanakan saat ini. Ibadah ini kami akan mengasih dengan firman-Mu, kami akan baca dengar. Kami mohon Tuhan menguasai kami dengan kuasa Roh Kudus, memampukan kami untuk memahaminya dan terlebih melakukannya dalam kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada kami. Tetaplah Tuhan menyatakan bersama kepada kami. Kami semua sudah siap mendengar. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan saya siapkan dari Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat 17. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat 17. Manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan,
hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Sikh, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, berbuatlah juga demikian. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saya ulangi, di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Saya ulang bacakan di ayat yang ke-14. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Firman Tuhan, kita bersyukur bahwa yang melalui kesempatan ini kita kembali diberi waktu oleh Tuhan untuk membaca ataupun mendengarkan firman-Nya. Kita akan disebut sebagai orang-orang yang semakin berbahagia jika kita terus melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Nah, sebagaimana kalimat dalam ayat 14 ini, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kasih adalah pengikat. Kasih adalah pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih adalah pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya, teman-teman usia nasional yang berbicara soal pengikat atau itu poli, tentu karena itu apa kebiasa di poli? Ya, tentu main dari poli. Ivana Manda, karena yang kok bisa suatu saya waktu ini waktu untuk kalau di poli itu karena lesu, jangan lepas. Ya. Nah, dalam pembacaan firman Tuhan saat ini ternyata dalam kehidupan kita setiap hari, bukan hanya dalam keluarga, dalam rumah tangga, bukan hanya dalam organisasi, bukan hanya dalam rumah, tetapi di setiap tempat dan segala waktu. Ada juga yang harus mengikat kita secara khusus dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dan dalam ayat ini yang harus dipergunakan untuk menjadi pengikat ialah kasih.
kaitannya kasih dengan cinta. Ya. Di sini tidak dikatakan tentang cinta, tetapi kasih. Ya. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dari kalimat ini ternyata jelas bahwa ternyata kasih yang akan dipergunakan sebagai pengikat itu akan mempersatukan dan akan menyempurnakan. Tapi jangan dikatakan kasih gue itu sih dipakai lama pori kayu, bukan itu ya. Tapi tadi saya sampaikan itu dalam artian apa tujuan, mengapa diikat. Nah ini juga mengapa keluarga, mengapa pasangan suami istri itu harus juga diikat dan diikat dengan kasih berdasarkan ayat ini. Pengikat itulah yang akan mempersatukan. Jelas di sini bukan cinta, walaupun cinta yang mempertemukan. Ya. Ada pepatah yang mengatakan cinta itu lahir atau mulai dari mata turun ke hati. Tidak ada yang dapat menyangkali tentang yang namanya indahnya itu cinta. Setiap orang itu masing-masing merasakan dan menikmati bagaimana itu yang namanya jatuh cinta. Dan ketika seseorang sudah jatuh cinta, maka tentu berbagai macam cara dilakukan untuk bisa berjumpa, untuk bisa bertemu, untuk bisa berkomunikasi dengan yang dicintainya. Kalau selama ini diperjumpakan karena dari dunia kampus gitu dan maya, kemudian karena pekerjaan berjauhan, tetapi tetap ada pertemuan. Walaupun pertemuan itu tidak secara langsung, tetapi melalui media komunikasi bisa dipergunakan dan tentu itu juga sudah digunakan. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, sebagai kedua saudara, perkawinan bukanlah seperti cerita atau seperti dongeng atau seperti film romantis di mana pria dan wanita bertemu dan saling jatuh cinta hanya pada pandangan pertama. Tetapi cinta itu dalam perkawinan mestinya bukan hanya pada pandangan pertama, tetapi untuk seterusnya dan selamanya. Nah, supaya cinta yang selama ini sudah terbangun sampai detik ini, harus ada yang mengikat supaya cinta itu tidak luntur, supaya cinta itu tidak bercabang-cabang, supaya cinta itu tidak ada akhirnya. Maka harus diikat dengan kasih seperti dalam bacaan kita pada saat ini. Nah, supaya cinta bukan sekedar menjadi bekal, maka haruslah diikat supaya tidak lepas dan tidak pernah berhenti. Sekali lagi dalam ayat 14 kali dikatakan genakanlah, pakai. Tena di pun dari kumar rasakanlah, beda ya, rasakan dengan genakan. Cinta mungkin yang dirasakan, tetapi yang harus dipergunakan di sini ialah kasih. Nah, hal ini mengisyaratkan adanya upaya untuk mengusahakan yang namanya kasih itu. Mengusahakan hinanglah tontong dikamali tontong di dalam katuanta. Sebab kasih sejatinya bukan semata soal perasaan, tetapi soal perbuatan atau tindakan-tindakan dalam kehidupan. Nah, bagaimanapun Tuhan telah menciptakan kita dengan kemampuan atau dengan kapasitas untuk bisa mencintai sesama kita secara khusus, jodoh atau pasangan hidup kita. Jadi tidak ada yang perlu diingkari tentang cara kita jatuh cinta karena sudah dikaruniakan Tuhan sendiri kepada kita. Namun lebih lanjut lagi kaitannya dengan bagaimana mengenakan kasih sebagai pengikat yang akan mempersatukan dan menyempurnakan. Ada juga pandangan umum yang mengatakan lebih mudah membangun daripada memelihara. Tahu nggak kata? Misalnya benua lebih marah kata membangun daripada memelihara. Tergantung juga ya. Tapi banyak hal yang seolah-olah walaupun awalnya itu sulit, tapi
ternyata lebih mudah membangun daripada memeliharanya. Mibangun motel rinto soramaya tujuana kasih pakaborosan metode mai sejak kenalan di dunia kampus dalam kegiatan dari kampus sampai saat ini. Tentu sudah ada pros juga yang telah dijalani, walaupun sebatas baru perkenalan dan beberapa tahap telah dilewati, tetapi tentu juga di dalamnya sudah ada pergumulan ataupun mungkin masalah yang telah dihadapi. Tetapi syukur kepada Tuhan bahwa cinta yang telah terjadi sejak dari pandangan pertama itu dipelihara. Sabadi ko kumawa oyo meki garaga oyo meki kumparen tidak dipelihara. Lebih lagi mulai hari ini ketika sudah diberkati rumah tangganya oleh Tuhan, maka rumah tangga yang dibangun itu harus dipelihara. Dan menurut firman Tuhan tadi, yang akan mengikatnya supaya tetap terpelihara ialah kasih. Ya, tadi diawali dengan kata di atas semuanya itu. Ya, di ayat 14. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih dan seterusnya. Di atas apa maksudnya? Tentu yang dimaksudkan dalam ayat-ayat sebelumnya. Ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, berbuatlah juga demikian. Banyak yang disampaikan, diuraikan oleh Paulus, disampaikan kepada jemaat yang ada di Kolose pada saat itu, tentang bagaimana pesan-pesan moral itu harus dilakukan, mewujudkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang peduli kepada sesama, peduli kepada pasangan hidup kita, dan juga terlebih di hadapan Tuhan. Lalu selanjutnya mengatakan di atas semuanya itu. Jadi moira karena dipukul umum tadi perkara domain ini nak mulai yo ayat 92. Sebagai orang yang telah dipilih, dikuduskan oleh Tuhan, kenakanlah ini dan seterusnya. Semuanya adalah hal yang baik. Tetapi intinya di ayat 16 dikatakan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Nah, Paulus menasihati jemaat di Kolose untuk memastikan tentang keberadaan hidup mereka di ayat 5 sampai ayat 8. Itu berarti bahwa secara rohani jemaat yang ada di Kolose pada saat itu sudah memiliki hidup yang baru, karena tema kita mengatakan hidup manusia baru. Sudah berusaha untuk meninggalkan keadaan yang lama, tetapi setelah dibaharui melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, bukan berhenti sampai di situ. Mereka terus mempraktikkan atau terus berjuang memelihara kehidupan yang baru itu. Jadi napa kilalan ya Paulus, napa kilalan Paulus laku ke Kolose bagaimana memegang teguh kehidupan mereka yang sudah dibaharui secara khusus, yang telah dikuduskan dalam Kristus. Artinya kumatena dan nanggirna di sana melakukan pembaruan. Begitu juga orang yang memasuki perkawinan atau masuk dalam rumah tangga, tentu ada hal-hal yang harus ditinggalkan. Harus ada hal yang harus diperbaharui. Bagaimana hubungan dengan orang tua, hubungan dengan saudara, hubungan dengan sahabat-sahabat. Walaupun tidak akan menghilangkan atau merusak hubungan itu, tetapi inang siapa yang saya ikut semua sudah masuk dalam rumah tangga sendiri. Karena itu ajakan kepada jemaat yang ada di Kolose juga datang kepada kita dan secara khusus kepada kedua saudara. Bagaimana mempertahankan apa yang telah dibangun, apa yang telah direncanakan selama ini, supaya semuanya itu tidak sia-sia dan betul-betul berujung pada kesempurnaan dan kesatuan. Kesatuan bukan berarti cuma tetap bersolat. Apa boleh jadi berbicara soal pepori le, mengapa lagi pakai pepori ke anak selalu ada anak sekampe. Ladi yang berkatu ya ulang-ulang kasusnya di pepori na solat bukan itu. Walaupun
semuanya itu pengikat yang sempurna hanya ada di dalam Tuhan. Hanya ada di dalam Tuhan. Sehingga dikatakan bahwa ketika sudah dipertemukan, maka tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saya sudah sampaikan kepada kedua saudara dan beberapa anak kita jemaat Tuhan di sini, karena 2 minggu ini ada pasangan yang menikah dalam 2 minggu. Yang saya sampaikan kepada mereka bukan di sana manusia, karena di Gua tidak boleh diceraikan oleh manusia. Siapa sih manusia? Biasa yang kirim itu salah-salah, lama lagi ini masa siapa juga bilang lagi, lama lagi ini bisa mindan atau berarti manusia. Padahal maksudnya lalu di pasti akademi lalu di biologi. Sebenarnya kalau dalam pengiriman itu juga kan manusia, jadi mesti kita hati-hati ya. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga nantinya, walaupun harapan kita kiranya tidak ada yang menjadi persoalan, tetapi namanya topik ilalino nang lain mengenai masalah-masalah pergumulan. Nah, tetapi janganlah ya hal itu merusak kebahagiaan. Ini bagus kalau ada sebuah. Ya, jadi sekali lagi secara khusus kepada kedua saudara, hari ini adalah hari di mana akan dimulai. Walaupun dikatakan bahwa sudah dalam 20% saya mengenal pasangan saya ini calon suami calon istri, tetapi nantinya akan kelihatan semuanya. Supaya persatuan, supaya kesempurnaan itu tetap menjadi milik kamu, maka kenakanlah kasih. Yang mintu atau menjadi standar kemudian bisa masalah mintu atau bisa pengendali ke napori Pak Kaboro mohon-mohon Pak Kaboro na buang matua, bukan Pak Kaboro berdasarkan Pak Kaboro na Torino, tetapi Pak Kaboro Udiomai. Karena itu bagi kedua saudara dan kita sekalian, renungkan firman Tuhan ini bahwa pernikahan, perkawinan, rumah tangga yang bahagia bukanlah hanya berhenti pada soal jatuh cinta pada pandangan pertama, tetapi tentang jatuh cinta terus menerus setiap hari pada orang yang sama. Bukan jatuh cinta pada orang yang lain, tapi jatuh cinta pada orang yang sama. Jadi sekali lagi, perkawinan dan rumah tangga yang bahagia bukanlah soal bagaimana jatuh cinta pada pandangan pertama, tetapi tentang jatuh cinta terus menerus setiap hari pada orang yang sama apapun keadaannya. Ada beberapa hal yang bisa menjadi pengikat. Yang pertama, komitmen yang sudah disampaikan dalam pembinaan. Ada komitmen, ada cinta, ada kesetiaan, komunikasi, dan kepercayaan yang sempurna. Kiranya semuanya itu sungguh-sungguh menjadi pengikat saudara berdua untuk melanjutkan kehidupan dalam rumah tangga nantinya. Dan di atas semuanya itu firman Tuhan mengatakan, kenakanlah kasih, supaya semua yang menjadi pengikat-pengikat yang lain sungguh-sungguh juga disempurnakan. Juga kepada kita sekalian, dalam keluarga masing-masing, dalam organisasi masing-masing, kenakanlah juga kasih sebagai pengikat yang akan mempersekutukan dan menyempurnakan. Roh Kudus kiranya menolong kita melakukan firman-Nya. Amin. Mari secara pribadi dalam saat teduh, baik kepada kedua anak atau saudara kita yang akan diberkati rumah tangganya saat ini, juga kepada kita sekalian, teruslah berjuang untuk mempertahankan apa yang telah kita bangun, cinta yang telah kita bangun, entah itu dalam keluarga, dalam persekutuan-persekutuan kita. Tetaplah berjuang untuk mempertahankannya dengan mengikatnya dengan kasih, karena hanya dengan kasih Kristuslah kita sungguh-sungguh menikmati buah-buah daripada iman kita kepada Tuhan. Mari bersama berdoa melalui doa Bapa kami kita berdoa.
kuduskanlah, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, secara khusus bagi mempelai, kedua mempelai dalam nikah atau dalam perkawinan, Allah memberi tanggung jawab kepada kita suatu tugas, yakni membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu mendidik anak-anak jika dikaruniakan Tuhan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam perkawinan kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung atau malang dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa, percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan percaya dan bekerja sama dalam pengasihan serta tolong menolong dalam keperluan hidup. Saya persilakan kedua saudara berdiri. Mempelai laki-laki saudara Ripto Soreng, hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan tanggung jawabmu dengan setia, memelihara rumah tanggamu dan selalu berdoa serta menolong yang berkekurangan supaya dalam rumah tanggamu nama Allah dimuliakan. Mempelai perempuan saudari Maya Adelti Payung, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau melakukan tanggung jawabmu dengan setia, memelihara rumah tanggamu dan selalu berdoa serta menolong yang berkekurangan supaya dalam rumahmu nama Allah juga dimuliakan. Sebab itu saudara Ripto Soreng dan saudari Maya Adelti Payung, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Saya persilakan kedua saudara berjabat tangan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan. Disaksikan oleh jemaat dan keluarga yang bersama. Ya, saudara Ripto Soreng, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Maya Adelti Payung yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apakah jawab saudara Ripto Soreng, apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Terima kasih.
saudari Maya Adeltipai, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima saudara Rinto Soreng yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apakah jawab saudari Maya Adeltipai? Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Sesuai dengan pengakuan dan janji saudara berdua, maka saya meneguhkan perkawinan saudara. Dan taruhlah dalam ingatan kamu firman Tuhan yang mengatakan, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya, saya persilakan saudara berdua berlutut dan jemaat Tuhan melakukan. Kita doakan berkat untuk kedua saudara atau anak kita ini sambil kita nyanyikan lagu kiranya hari ini. Ya, orang tua dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ya di sini kedua anak atau saudara kita menyediakan cincin yang menjadi simbol daripada cinta kasih mereka. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa cinta dan kasih mereka tidak akan pernah luntur. Kasih dan cintanya itu murni adanya, tidak akan pernah berujung dan tidak akan pernah berpangkal. Ya, tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan. Karena itu Rinto pasangkanlah pada jari Sarinata. Maya pasangkan pada jari. Di sini majelis gereja menyiapkan Alkitab untuk kedua saudara yang tentunya akan dibaca dalam kehidupan rumah tangga nantinya.
Dan juga ada surat nikah yang di dalamnya menandakan bahwa kedua saudara telah diberkati dalam perkawinan, ibadah perkawinan di jemaat Tuhan di tempat ini. Ya, silakan diterima. Jemaat disilakan duduk. Ya, kita berdoa untuk rumah tangga yang baru yang kita bentuk pada saat ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami di surga, Bapa yang telah mempertemukan kedua anak saudara kami ini di bulan Maya, dan juga telah diberkati dalam ibadah perkawinan di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya pengakuan dan ikrar janji mereka sungguh-sungguh dipegang teguh dalam melanjutkan kehidupan di waktu yang akan datang. Karuniakanlah Roh-Mu untuk menguasai mereka sehingga apa yang menjadi harapan-harapan ke depan boleh terwujud dalam kehidupan mereka. Karena Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ada kerinduan dari kedua anak kita untuk mengucapkan syukur kepada kedua orang tua, kedua belah pihak yang biasa menjadi perkara rumah sungkeman itu akan dilakukan oleh kedua anak sebagai perkara. Silakan. Takkan ku lupakan
dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Betapa hatiku berterima kasih Yesus mengiringi persembahan kita.
sidang jemaat kita kembali menghadap Tuhan dalam doa sekaligus dan syafaat. Mari kita berdoa. Tiada hentinya Tuhan, kami menaikkan pujian dan syukur kepada-Mu. Dan tiada kata yang paling indah yang dapat kami rangkai dan senandungkan untuk memuji memuliakan Engkau selain daripada ucapan syukur dan terima kasih. Kasih-Mu, penyertaan-Mu, berkat-Mu yang begitu melimpah tetap dan selalu Engkau nyatakan kepada kami. Kami kembali menikmati dan merasakannya pada saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan berkenan dan mendengarkan doa kami sehingga sampai saat ini kami masih dimungkinkan untuk bersekutu beribadah bersama-sama. Kiranya penyertaan-Mu tetap Engkau nyatakan kepada kami supaya ibadah ini boleh selesai dengan baik, dan kiranya ibadah ini berkenan kepada-Mu, sungguh-sungguh memuliakan Engkau dan menjadi seorang berkat bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami baca, dengar dan renungkan dalam ibadah kami saat ini. Mari Tuhan senantiasa menolong dan memampukan kami untuk selalu mengingat, dan bukan hanya itu saja, memampukan kami untuk melakukannya atau mempraktekannya dalam kehidupan kasih karunia-Mu. Dan secara khusus lagi Tuhan, kiranya menjadi pegangan hidup bagi kedua anak atau saudara kami yang memasuki rumah tangga baru hari ini, Rinto dan Maya, bahwa kasihlah yang akan dipergunakan untuk mengikat cinta dan pertemuan selama ini. Kasih itu yang akan menjadi pengikat melanjutkan kehidupan, sehingga kebahagiaan yang sungguh dalam rumah tangga sungguh-sungguh dinikmati, sungguh-sungguh tetap menjadi milik mereka dalam kehidupan di waktu yang akan datang. Terima kasih Tuhan bahwa proses demi proses, tahap demi tahap yang dilakukan dan dialami oleh kedua anak kami, saudara kami sampai saat ini, itu berjalan dengan baik karena penyertaan-Mu. Karena itu kami terus mohon kepada-Mu, Engkau memberkati dalam kehidupan rumah tangga selanjutnya, dalam setiap rencana, dalam setiap tanggung jawab dan juga pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kedua saudara kami ini. Kami percaya bahwa Tuhan yang memberikan tanggung jawab dan pekerjaan itu, Tuhan juga yang akan menolong mereka untuk melakukannya atau melanjutkannya dalam kehidupan di waktu yang akan datang. Apapun yang menjadi harapan, apapun yang menjadi rencana-rencana kedua saudara kami ini, kiranya Tuhan yang didahulukan di dalamnya sehingga semuanya berjalan dengan baik. Kami juga bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu kepada kedua orang tua, kedua belah pihak. Terima kasih yang telah Engkau pakai untuk melahirkan, mendidik dan memberikan yang terbaik sampai pada detik ini kepada Rinto dan Maya. Tuhan terus memberkati orang tua kami ini, biarlah mereka tetap setia dan tetap bertanggung jawab menuntun rumah tangga ke jalan yang Engkau kehendaki. Begitu juga dalam mengangkat segala tugas tanggung jawab dan juga pekerjaan setiap hari. Ya Tuhan dan Allah kami di surga, kesempatan ini kami juga berdoa bagi semua hamba-hamba-Mu yang turut mengambil bahagian dalam rencana kedua anak atau saudara kami saat ini, baik itu pelayanan atau kegiatan di gereja maupun juga kegiatan yang dilaksanakan di rumah pengantin. Terima kasih Tuhan, kiranya semua hamba-hamba yang Engkau pakai mengangkat pekerjaan dan pelayanan, semuanya itu akan mendatangkan berkat-berkat bagi mereka semua, dan pekerjaan itu tentu menambah sukacita bagi kedua anak atau saudara kami, bahkan bersama dengan keluarga. Dan terlebih Tuhan, untuk selanjutnya acara resepsi yang akan dilanjutkan sebentar, dilakukan sebentar, mari Engkau menolong, biarlah acara demi acara boleh berjalan dengan baik. Cukupkan segala yang menjadi kebutuhan daripada segenap keluarga dan juga kami sekalian, sehingga terus menambah sukacita bagi kami. Dan sekiranya masih ada keluarga atau undangan yang mungkin dalam perjalanan, serta mereka tibakan dengan selamat dan boleh berjumpa dengan keluarga dan bersama-sama bersukacita dan bersyukur kepada-Mu. Dalam ibadah kami saat ini Tuhan, kami telah memberikan tanda syukur persembahan berupa uang melalui undi dan juga persembahan keluarga, juga puji-pujian kami dan terlebih kehadiran beribadah. Kiranya semuanya itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menggunakan
semua berkat-berkat yang masih ada pada kami. Ya Tuhan, semua fasilitas yang kami pergunakan baik di rumah yang kudus maupun nanti di tempat resepsi, biarlah terus mendukung dalam pelaksanaan kegiatan hari ini. Ya Tuhan, ini doa syukur permohonan kami, dengarkan kami karena semua yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam dan demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari bersama kita berdiri. Kita akan pergi ke dalam kehidupan kita dan firman Tuhan dari 2 Korintus 13 ayat 11 menjadi petunjuk hidup baru bagi kita. Firman-Nya mengatakan, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Terima kasih Tuhan. Pergilah ke dalam kehidupan kamu, pegang teguh dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengarkan. Jadikanlah kasih Allah sebagai pengikat kamu dalam kelanjutan kehidupan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur berbahagia tiap rumah tangga. Rosalinda Mandaso selamat atas pernikahan kudusnya. Derin
Santo dan Maya, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Amin. Amin. Apa? Nomi Nasri. Happy wedding adik Maya. Adelti Fayo. Bukan sama orang tua aja dulu. Kamera. Oke, video mana kami, Tante? Ya setelah foto di sini ada ungkapan terima kasih dari keluarga. Setelah foto ini. Nanti kita santai dulu pas sampai nanti kita dulu deh. 1, 2, 3. Lagi 1, 2. Apa Pak? Papan. Iya, bunga kelanjut buat bersemangat untuk kesempatan agenda majelis jemaat teater menampo alkohol semangat lagi. Iya. Pada yang itu buat tabe laku majelis gereja Toraja Jemaat Teater Bapak Pendeta Penatua dan Diaken buat tabe laku kupotomat warna dan jemaat teater tangku bukla usaha bisa ini buat tabe laku kita soal nasab turampo ide jemaat teater kumpuli bakalangkai dua si denena de Yona pernikahanna aling kisolarpa anak-anak muda tulad pukada sa galing na
Januari, yang mana ucapan terima kasih dan permohonan maaf. Ucapan terima kasih yang pertama, gua bersemangat laku majelis kematian, khususnya Pak Pendeta, yang sudah melayani pernikahan adik kami pada pagi hari ini. Majelis Jadung tidak henti-hentinya mendoakan dan melayani adik kami mulai dalam persiapan saya lakukan demo. Semangat atau dukungan saya pelayanan tak. Udah semangat laku anggota jemaat Jadung, laku kita sonanasa perampok. Kalau temo karena kuanta sonanasa itu melengkapi sukacita kami keluarga. Dan yang berikut yang terakhir, permohonan maaf. Di kuamat keadaan kami mohon maaf sebanyak-banyaknya sedalam-dalamnya jika selama dimulai dari direncanakan sampai akhir ini dan mungkin sampai ke resepsi nanti, jika ada hal-hal yang kurang berkenan, baik itu yang kami sengaja maupun kami tidak sengaja, kami mohon dimaafkan. Dan melalui keluarga pada saat ini, kami sangat mengharapkan jika kita selesai beribadah di gereja ini, kami mohon kepada kita semua supaya kita akan melanjutkan di acara resepsi di Jadung. Bersama yang waktu Parampo, mohon maaf kita sembunyian di keadaan. Bersemangat, Tuhan Yesus memberkati. Ya, itulah ucapan terima kasih dari keluarga kepada Bapak. Ucapkan terima kasih, Tuhan terus memberkati. Terima kasih ya, foto-foto mohon. Ini komite Pires. Oke. Mulai kami 1, 2, 3 lagi ya, lagi senyum. 1, 2, 3, 1, 2, 3, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Oke. Boleh agak rapat lagi? Rapat. Iya. Lihat sini, senyum. 1, 2, 3 lagi ya. 1, 2, gaya bebas lagi. 1, 2. Saya nampak di sini.
bisa-bisa nih. Oke. Di tengah sini Pak. Saya di tengah. Bukan memisahkan ya. Banyak. Oke, jadi sini. Ya, oke, mantap. Dari sini 1, 2, 3 lagi ya. 1, 2, 3. Jadi masih sekali 1, 2. Oke, saudaranya Maya, saudara Maya. Saudara dari mana? Orang tua nih dengan beda. Ini apa beda? Coba tuh. Mana pemilu? Bukan mi anaknya itu. Oke. Di rumah kami 1, 2, 3 senyum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Sini, Sam. Rina. Siap. Rian. Langsung saja sama Rian. Rian. Saya nanti minta dipoto satu kali ya. Pakai kamera aku boleh? Oke, ya, udah punya TNT. Foto yang nanti taruh. Oke. Tapi satu itu tak tahu fotonya yang kawan. Nanti semua dari tuan. Iya. Oke. Kalau kami ambil, kalau kami rokok ya. Biar aku main dok. Oke. Semua lihat sini senyum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gaya bebas semua. 1, 2, 3. Oke. Tangan mana? Sana penonton. Ya. Lihat sini ya. Masih foto kami nanti deh. Oke, 1, 2, 3. 1, 2. Lagi. 1, 2, 3. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Saudaranya Rinto, ayo silakan. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Masih 1, 2, 3. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, silakan. Keluarga. Oke, boleh agak rapat. Apa bagian? Geser-geser. Oke, lihat sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Senang dulu. Lagi satu kali. Sini satu. Oke, siap-siap keluarga besar Rinto. 1, 2, 3 lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Nggak bisa diambilkan satu kali sendiri aja. Taruh di situ. Bukan. Iya, nanti di foto. Saya mau sendiri. Dek. Bajunya bagus. Oke, lihat sini. 1, 2, 3. 1, 2. Sabar. 1, 2. Oke. Satu kali lagi sendiri. 1, 2. Iya, bisa dibangun kita untuk keluarga-keluarga leh. Langsung dapat. Oke, keluarga besar Rinto. Minta bisa dibangun dulu. Langsung operasi sampai di sini.
Ayo masuk. Ayo. Semuanya gabung dulu. Nanti kamu ganti baju. Nah, ini keluarga besarnya Maya. Ya, dan di kopi ya. Kopi lah. Ini kopi lah. Nah, kopi samping. Nah, itu ada kopi lah. Silakan. Oke, semua dari sini senyum. 1, 2, 3 lagi ya. Senyum. 1, 2, 3. 1, 2. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Keluarga besarnya Maya. Halo keluarga besar Maya. Oke, di rumah itu, Mile. Oke, mantap. Lihat sini, senyum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, bridesmaid. Oke, semuanya sini. Kemana nih? Oh, masih ada. Oke, boleh yang agak serong lagi. Serong, baru sedikit. Yang serong. Oke, yang ini serong. Oke, ke sini ya. Yuk, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Gaya bebas. 1, 2, 3. Boleh bunganya dikasih 1 dulu. Oke. 1, 2, 3. 1, 2. Semua lihat ke Maya. 1, 2, 3. Oke. Oke, silakan. Teman. Iya, betul dengan teman. Oke, masih ada terakhir nih, Len. Sini lagi, sini.